Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi dimanapun Anda berada? Bertemu lagi dalam program Kembang Podcast Kemenak Rembang on Podcast bersama saya Sofatus Sodiqoh Pranata Humas Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Sahabat religi yang dirahmati Allah, sudah hadir bersama saya pada Kembang Podcast edisi perdana tahun 2024 Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Bapak Haji Muhammad Muslon SAG MPDI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Ya. kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, pemirsa, dengan Bapak Mukson kita akan berbincang mengenai 7 program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagaimana yang sering digaungkan oleh Kementerian Agama bahwa di bawah kepemimpinan Menteri Agama RI, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas, mencanangkan 7 program prioritas Kementerian Agama. Apa saja 7 program prioritas itu, kita akan membahasnya dengan Bapak Kepala Kantor. Sebelum membahas tentang program ini, Pak Mukson yang notabene masih baru ya menjabat sebagai kepala, kebetulan Bapak Mukson ini baru dilantik menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang per November 2020. Ya, tepatnya 3 November 2023. 3 November 2023. Selama 4 bulan ini ya Bapak ya, kurang lebih apa saja sih pengalaman yang sudah didapatkan menjadi seorang kepala? Pengalamannya tentu macam-macam ya Mbak. Macam-macam ya? Macam-macam. Yang jelas kita berinteraksi dengan banyak pihak. Iya. Setiap interaksi itu pasti memberikan pelajaran untuk kita. Iya. Menyerap ilmu dari sana sini dan itu memperkaya cara pandang kita. Jadi kita bekerja sekaligus belajar. Iya, sebetulnya bukan ini ya, bukan hal yang terlalu asing ya Pak ya, karena kebetulan Mbak Mukson ini dari awal memang sudah ditugaskan di Kemenak Rembang ya, seperti betul, itu. iya. Dan kebetulan dipercaya sebagai diamanai sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama. Iya, kita kembali lagi ke 7 program prioritas tadi ya Bapak ya. Mungkin bisa disebutkan 7 program prioritas itu apa saja dan pengertiannya apa saja sih Pak, 7 program prioritas Kementerian Agama RI itu? Ada 7 program yang menjadi prioritas dari Kementerian Agama. 7 itu adalah yang pertama moderasi beragama, yang kedua transformasi digital, Ya. kemudian yang ketiga revitalisasi KUA, Revitalisasi KUA, yang keempat kemandirian pesantren, yang kelima Cyber Islamic University, Ya. kemudian yang keenam Religiosity Index, dan Ya. yang ketujuh tahun kerukunan. Tahun Kerukunan. Ya. Ya. Yang pertama moderasi beragama ya. Moderasi beragama ini kebetulan masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dari tahun 2020 sampai 2024. Betul. Ya, sebagaimana sering digaungkan di media-media, baik media lokal hingga nasional, moderasi beragama ini tampaknya telah sukses mengantarkan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang rukun, kondusif. Bahkan sepertinya pemilu kemarin juga hampir tidak ada ya tentang isu-isu perseteruan politik yang rasis dalam hal agama ya Pak ya? Ya, Ya. Alhamdulillah kalau kita melihat pemilu 2024 relatif isu agama tidak menjadi apa ya istilahnya bahan jualan. Iya, begitu. bahan jualan. Relatif Bahan persaingan ya? Ya, para calon Iya. mencoba untuk adu program begitu. Iya. Dan tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang, politisasi agama misalnya akan menjadi bagian sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, baik itu pemilu kada ataupun pemilu capres maupun. Menurut Bapak, apakah ini menjadi indikasi keberhasilan dari penerapan moderasi beragama di Indonesia? Saya kira salah satunya iya. Jadi
masyarakat sudah semakin sadar bahwa membawa isu agama ke ranah politik itu ternyata memang membuat masyarakat harus terpolarisasi begitu, dan bahkan berhadapan-hadapan mungkin satu pihak dengan pihak yang lain. Kita mengambil pengalaman dari beberapa pemilu sebelumnya, itu tidak sehat untuk kita dan menguras banyak energi. Betul. Akhirnya setelah pemilu pun kadang-kadang sisa-sisa residunya itu masih ada. Masih ada benih-benih kebencian. Betul. Jadi kalau boleh disebut salah satu yang berkontribusi terhadap suasana pemilu yang adem ayem dari suasana politisasi agama itu, ya kita boleh mungkin ya mengatakan keberhasilan program moderasi beragama. Walaupun orang nanti bisa bertanya-tanya mana indikatornya, mana ini itunya begitu. Tapi ini secara sederhana lah, saya kira semakin banyak orang yang paham tentang moderasi beragama, orang akan lebih proporsional dalam menyikapi berbagai walaupun tadi Bapak bilang bahwa masyarakat sudah paham ya tentang apa itu moderasi beragama. Mungkin bisa dijelaskan lebih tajam lagi mengenai apa sih moderasi beragama itu, supaya masyarakat ini tidak bingung beragama dengan moderat dan beragama yang moderat. Nah, ini apakah ada perbedaan yang perlu difahamkan kepada masyarakat? Sebenarnya sudah banyak ya kegiatan-kegiatan terkait penguatan moderasi beragama ini kita lakukan. Tapi paling tidak begini deh, beberapa waktu yang lalu itu kan masih banyak juga terjadi di masyarakat kesalahpahaman, belum bisa membedakan antara moderasi beragama dan moderasi agama. Moderasi beragama dan moderasi agama. Jadi seolah-olah itu disamakan antara moderasi beragama dan moderasi agama. Nah, padahal itu jauh berbeda. Jauh berbeda ya? Jauh berbeda. Kalau moderasi beragama itu yang mau dimoderatkan adalah pemahamannya atau perilakunya. Kalau moderasi agama artinya agama yang mau dimoderatkan. Nah, padahal kalau kita bicara ajaran-ajaran agama itu sudah moderat. Sudah moderat, apalagi yang mau dimoderatkan. Apalagi yang mau dimoderatkan, nggak ada agenda untuk memoderatkan agama itu, karena agama sudah moderat dari sononya. Dari awal sudah moderat ya. Apa sih moderat itu? Moderat itu kan tidak berlebihan, atau dalam bahasa lain tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Kemudian tengah-tengah, kemudian menjauhi dari perilaku kekerasan. Doktrin ajaran agama, bahkan agama apapun, tidak ada yang mengajarkan sikap hidup berlebihan. Iya kan? Nanti misalnya kalau mau diurai lebih detail, beberapa contoh bisa disebut terkait itu. Jadi agenda yang mau dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama itu adalah moderasi beragama. Bagaimana memoderatkan pemahaman dari umat ini agar tidak terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Karena kalau terlalu ke kanan itu tidak baik, berbahaya, terlalu ke kiri juga berbahaya. Maka pemahamannya ditarik untuk ke tengah. Gitu. Jadi itu sih agendanya. Dan sejauh ini sudah banyak yang dilakukan, misalnya. Apa saja itu Pak sudah diterapkan di Rembang? Kalau misalnya di tingkat masyarakat kita lewat para penyuluh. Penyuluh agama ya. Para penyuluh semua agama ya, penyuluh semua agama. Karena kita memang ada penyuluh-penyuluh dari lintas agama. Lintas agama. Di berbagai kegiatan penyuluhan mereka, pembinaan dan bimbingan mereka, senantiasa memang disampaikan pesan-pesan moderasi beragama terkait dengan moderasi beragama ini. Kemudian kalau terkait kegiatan-kegiatan di madrasah, baik itu kepada para guru maupun para siswa, itu juga ada kegiatan-kegiatan, apakah itu sosialisasi dan semacamnya, sehingga tentu penting bagi kita memastikan jajaran guru, karena guru ini nanti akan
menjadi sosok penting kan, dia akan menjadi agen kan di lembaga pendidikannya, di madrasahnya. Maka dengan menyampaikan informasi terkait moderasi beragama kepada mereka, nanti bisa menjadi bahan mereka untuk menularkan kepada siswa didiknya atau lingkungan madrasahnya. Kemudian kalau kita bicara di internal pegawai yang ada di kantor Kementerian Agama, itu hampir setiap kegiatan selalu kita selipkan pesan-pesan moderasi beragama itu. Paling tidak di kantor kita ini kan ada kegiatan rutin setiap Senin, itu ada kegiatan ngaji tafsir Al-Quran dilanjutkan dengan pembinaan oleh kepala kantor. Di event-event itu pasti ada informasi-informasi yang berkaitan dengan moderasi beragama. Kemudian juga ada program namanya Kampung Moderasi. Kampung Moderasi. Ya, ini Kampung Moderasi Beragama ini ada di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, ya, di launching pada tahun 2023. Kemudian ada Desa Sadar Kerukunan, Desa Soditan, ya, itu di launching di 2022. Lasem semua kebetulan karena memang Lasem selama ini dikenal sebagai ikonnya toleransi. Ikon toleransi. Di Lasem itu kita bisa melihat bagaimana keberagaman bisa hidup dengan damai, dengan rukun, saling berdampingan, saling toleran, begitu. Kemudian itu kalau terkait dengan moderasi beragama. Kalau kemudian kita lanjut dengan program berikutnya ya, selain habis moderasi beragama, ada apa lagi, Pak? Ada namanya transformasi digital. Transformasi digital. Kebetulan di era ini ya, di era hampir menuju 5.0 ya, Pak ya? 5.0 ya. Jadi Kementerian Agama ini ya tidak mau ketinggalan lah dengan perkembangan yang ada. Kita tahu bahwa tuntutan publik itu senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ini dan itu, termasuk perkembangan informasi, teknologi informasi. Maka mau tidak mau seluruh kementerian lembaga layanan publik itu ya mau tidak mau harus akrab dengan hal-hal yang berbau teknologi informasi. Harus terbiasa begitu harus terbiasa. Apakah semua stakeholder di Kementerian Agama sudah menerapkan transformasi digital ini, Pak? Kalau kita bicara terkait layanan, sesungguhnya Kementerian Agama bergerak cukup cepat ya merespon perkembangan teknologi informasi ini. Hari ini kita mengenal ada namanya Pusaka Super Apps ya, yang bisa diunduh di Play Store ya? Ya, itu aplikasi yang ada di Kementerian Agama, di mana aplikasi itu memuat berbagai fasilitas layanan, baik itu terkait dengan internal Kementerian Agama, misalnya presensi, ini yang internal ya, atau misalnya terkait dengan layanan-layanan diklat, pelatihan-pelatihan, sudah bisa diakses di situ bisa diakses di situ, juga termasuk layanan yang bersifat publik ya. Pendaftaran haji digital, mau mengecek estimasi keberangkatan haji, dan berbagai layanan yang lain. Sudah komplit di situ ya. Pusaka Super Semua layanan Kementerian Agama sudah terangkum di Pusaka Super Apps. Dan itu bisa dengan mudah ya, Pak ya, di-download di Play Store ya. Ya, jadi pemirsa silahkan download aplikasi Pusaka di Play Store untuk mengetahui dan mengakses segala jenis layanan yang ada di Kementerian Agama, gratis ya, Pak ya. Asal punya kuota. Kalau nggak punya kuota ya numpang wifi. Wifi kantor atau wifi tetangga gitu. Program transformasi digital ini sudah diterapkan di Kementerian Agama dalam bentuk apa aja, Pak? Dalam program apa aja, Pak? Kalau tadi kita bicara tentang layanan informasi dan berbagai layanan yang lain, mungkin lebih spesifik kita bisa melihat misalnya ya layanan untuk terkait pernikahan. Ya. Orang bisa mendaftar pernikahan
atau pencatatan pernikahan lebih tepatnya secara online melalui aplikasi yang bernama SIMKA. SIMKA. Sistem Informasi Sistem Manajemen Informasi Nikah. Manajemen Nikah. Itu adalah aplikasi yang mempermudah layanan-layanan terkait dengan pencatatan pernikahan, baik itu untuk internal KUA maupun untuk masyarakat. Karena untuk internal KUA itu akan memudahkan bagaimana mereka melakukan input data dan mengolah data. Pendataan ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan, misalnya untuk nyetak bukunya, untuk nyetak berkas-berkas yang dibutuhkan. Kalau dulu orang pada masa-masa sebelum transformasi digital kan orang masih pakai tulisan tangan tuh. Padahal untuk proses pencatatan pernikahan itu kan dibutuhkan banyak dokumen. Sehingga ketika orang harus menyelesaikan yang satu kemudian berurutan ke urusan yang lain, ini akan memakan banyak waktu. Sekarang dengan SIMKA, sekali entry data itu bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Oh iya. Itu yang untuk membackup atau kebutuhan-kebutuhan internal. Untuk eksternalnya, orang bisa melakukan pendaftaran nikah secara online. Secara online ya. Kalau kemudian kita bicara terkait dengan pendidikan, di madrasah misalnya, sudah ada aplikasi namanya Simpatika. Simpatika. Kemudian terkait dengan ijob misalnya izin operasional itu semuanya juga sekarang sudah berbasis online. Online ya. Madrasah, pondok pesantren, Madin, LPG ya. atau LPG, semua sudah bisa dilakukan secara online. Termasuk layanan yang ada di guru-guru, yang ada di sekolah-sekolah umum itu, guru-guru agama, PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Ada aplikasi namanya Siaga. Siaga. Ya. Kemudian kalau kita bicara layanan seputar wakaf, juga sudah berbasis aplikasi namanya Siwak. Siwak, apa itu Siwak? Sistem Informasi Wakaf. Ya, jadi komplit ya Pak ya? Iya, kemasjidan misalnya ada SIMAS. Ada SIMAS. Jadi semua layanan yang ada di Kementerian Agama sekarang sudah berbasis digital. Jadi sangat-sangat paperless ya Pak ya, ramah harapannya lingkungan ke depan juga. Nanti akan makin sedikit penggunaan kertas itu, bahkan sebisa mungkin nanti zero pada saatnya. Surah-surah juga sudah berbasis elektronik sudah ya sekarang. Sudah berbasis elektronik, sudah pakai TTE sekarang, dan itu memudahkan. Ya. Di samping memudahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, juga memudahkan publik. Karena mereka misalnya butuh layanan, misalnya tidak harus datang ke kantor. Ya. Mereka bisa akses dari tempat ya di mana mereka berada, sepanjang memang ada tadi jaringan-jaringan internet yang baik. Transformasi digital ya sudah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Lantas program prioritas selanjutnya Pak? Ada namanya revitalisasi KUA. Bisa dijelaskan Pak apa itu revitalisasi KUA? Itu intinya adalah bagaimana membangun atau mewujudkan layanan KUA yang tidak hanya sekedar menjadi tempat pencatatan pernikahan. Jadi KUA itu harapannya dengan revitalisasi KUA bisa menjadi Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Jadi di situ ada berbagai layanan, tidak hanya sekedar layanan. Selama ini kan orang image-nya ketika bicara KUA kan hanya sekedar menjadi tempat pencatatan nikah. Iya. Padahal sebenarnya identik ya. KUA nikah di KUA. Iya kan? KUA itu fungsinya banyak, tidak hanya sekedar pernikahan. Hampir semua tugas dan fungsi yang ada di Kemenak tingkat kabupaten itu ada di KUA kecamatan ya. Jadi itu sesungguhnya kalau boleh disebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Bagaimana mendekatkan masyarakat kepada layanan-layanan Kementerian Agama untuk di tingkat kecamatan. Ya. Dan sepertinya bangunannya juga sudah bagus ya Pak ya, sudah banyak bangunan KUA yang representatif gitu ya, dan nyaman untuk tamu yang datang. Tentu ketika bicara revitalisasi KUA ada penguatan-penguatan
dibutuhkan, termasuk di dalamnya adalah infrastrukturnya. Infrastruktur, ya, sarana dan prasarananya. Ya. Kalau yang di Rembang ini Ya. ada 7 KUA yang sudah mengikuti program atau ditunjuk untuk menjalani program revitalisasi KUA. Itu ada KUA Lasem, KUA Mbulu, KUA Sulang, KUA Sedan, KUA Gunem, KUA Sumber, dan KUA Rembang yang memang dari sisi performan kantornya itu memang sudah bagus, boleh ya, disebut representatif. Iya. Bahkan di beberapa kecamatan bisa disebut kantor kita ini kantor yang termegah. Di kecamatan itu. Di UPT kecamatan ya? Iya, di beberapa kecamatan, karena ada yang lantai 2 kan. Iya. Di Sulang misalnya. Kemudian di Sumber, di Mbulu, itu boleh disebut menjadi salah satu kantor yang termegah di kecamatan. Ya. Gitu. Terus kemudian program prioritas berikutnya, kemandirian pesantren. Kemandirian pesantren. Ya. Kementerian Agama tentu menginginkan pesantren yang jumlahnya sangat banyak itu mandiri. Iya. Kalau di Rembang ini memang pusatnya pesantren ya Pak ya, banyak sekali pesantren yang ada di Rembang, dan ini kebetulan ada program kemandirian pesantren. Ya. Sudah berapa banyak Pak pesantren yang mengikuti program ini? Kalau kemandirian pesantren, di antara program yang dilakukan Kementerian Agama itu adalah program inkubasi bisnis pesantren. Inkubasi itu bisnis. Bantuan modal untuk penguatan usaha ya. Boleh dibilang budaya entrepreneur lah di entrepreneurship ya. Di pesantren, suntikan dana untuk melakukan pengembangan kegiatan-kegiatan usaha yang ada di pesantren. Sampai di hari ini ada sekitar 21 pesantren. 21 pesantren. Yang sudah menerima bantuan inkubasi bisnis pesantren ini. Jadi belum semua pesantren memang ya? Memang belum. Karena ini kan juga bantuan program ini yang belum lama. Bertahap ya. Bertahap. Tapi setidaknya dari 21 itu kita mendapatkan gambaran bahwa pesantren kita sesungguhnya punya potensi yang cukup baik untuk ini pengembangan kewirausahaan itu, yang nanti arahnya adalah pesantren bisa menjadi berdikari gitu ya. Berdikari, mandiri secara finansial, dan itu nanti pasti akan berpengaruh terhadap pengembangan kegiatan yang ada di situ. Pada pelaksanaannya apakah sudah cukup efektif untuk membangun kemandirian pesantren, Pak? Berpengaruh pada santri-santri untuk mempunyai jiwa wirausaha atau sekedar menghabiskan anggaran seperti itu? Tentu ini program yang berkelanjutan. Kalau kita melihat sekian lama program ini digulirkan dan beberapa pesantren yang sudah menikmati bantuan ini, maka kita bisa lihat ada geliat wirausaha itu. Karena memang sebenarnya pesantren ini kan semenjak awal hampir semuanya punya kegiatan-kegiatan usaha atau kegiatan bisnis. Oh iya, sebenarnya sudah punya ya. Sudah punya. Maka kalau kemudian ada stimulan atau bantuan anggaran itu tentu dalam rangka untuk memperkuat, menunjang, agar yang sudah ada itu kemudian bisa menjadi lebih semakin berkembang. Maka kita lihat ada geliat yang cukup baik, cukup luar biasa lah di pesantren-pesantren yang mendapat bantuan ini. Kemandirian pesantren. Program selanjutnya Pak? Program berikutnya namanya Cyber Islamic University. Cyber Islamic University. Ini fasilitas layanan pendidikan tingkat sarjana begitu secara digital. Ya, tentu bukan kuliah online seperti itu ya. Kuliah online begitulah. Itu program Kementerian Agama Pusat bermitra dengan UIN yang ada di Cirebon itu. Oh, Cirebon. Ya, apa itu namanya? Syekh Nurjati ya sepertinya. Apakah ada guru-guru di Rembang yang ikut program ini? Memang hingga hari ini kami belum dapatkan infonya, tetapi program ini cukup mendapatkan sambutan
dari banyak pihak. Begitu jumlah mahasiswa yang mengikuti program ini juga dari waktu ke waktu juga semakin bertambah. Oke, ya. Program prioritas Kementerian Agama berikutnya Pak setelah Cyber Islamic University? Yang keenam namanya Religiosity Index, yaitu apa itu, Pak? Platform akademik dan penelitian yang mengamati kaitan antara agama dengan 4 dimensi penting, yakni persaudaraan keagamaan, persaudaraan kebangsaan, persaudaraan kemanusiaan, dan kesinambungan lingkungan. Kesinambungan lingkungan, menyangkut lingkungan juga ya? Ya, ini penyelenggaranya adalah Balitbank Diklat Kementerian Agama. Ya, jadi bukan ranah kita ya Pak ya? Tidak di tingkat kabupaten. Bukan di tingkat kabupaten, ya. Ya, lantas dengan program berikutnya? Yang terakhir adalah Tahun Kerukunan. Tahun Kerukunan. Tahun 2023 dicanangkan sebagai Tahun Kerukunan. Artinya memang program ini sudah terlaksana. Di mana sebelum Tahun Kerukunan itu tahun 2022 juga dicanangkan sebagai Tahun Moderasi. Tahun toleransi. Oh iya. Ya, tahun toleransi, mohon maaf. Tahun toleransi. Ya. Untuk penerapannya di Rembang sudah cukup bagus ya Pak ya, karena di Rembang ini kelihatannya tidak ada gejolak yang berarti ya Pak ya dalam hal kehidupan umat beragama ya. Alhamdulillah kalau di Rembang relatif suasana toleransi, kerukunan itu terbina dengan baik. Ya. Bahkan sudah semenjak dari dulu, dari turun-temurun, suasana keberagaman di kita ini, kita bisa hidup berdampingan dengan komunitas yang berbagai-bagai itu. Jadi udah tidak ada persoalan lah terkait dengan cukup aman, terkendali, aman, adem, ayem begitu. Ya. Dari 7 program prioritas itu Pak ya, kira-kira apa yang menjadi fokus untuk bisa dikembangkan lagi tahun ini Pak, tahun 2024 ini Pak? Tentu transformasi digital. Transformasi digital. Iya, ini mau tidak mau memang kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hari ini platform digital itu sudah menjadi kebutuhan. Maka mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan itu. Nah, terkait dengan transformasi digital ini ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Yang pertama adalah pemetaan kompetensi pegawai kita. Pemetaan kompetensi pegawai? Ya, terkait dengan penguasaan digital ini. Terkait kompetensi digitalnya, ya. Oh, begitu. Selama ini kan seperti apa Pak itu, Pak? Ya, nyuwun sewu, selama ini kita ini bicara transformasi digital begitu kan. Tapi kita ini belum punya pemetaan yang jelas. Pegawai kita ini sebenarnya yang punya kompetensi bagus di bidang digital itu berapa persen, yang punya kompetensi menengah berapa persen, yang kurang berapa persen. Nah, ini penting pemetaan ini agar kemudian kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan tindak lanjut. Misalnya begini, setelah kita tahu bahwa yang punya kompetensi di bawah rata-rata atau katakanlah dianggap kurang begitu, maka kemudian kita butuh tindak lanjut untuk melakukan penguatan-penguatan. Nanti yang sedang juga akan ada treatmentnya, yang sudah cukup bagus tentu juga akan menjadi modal penting bagi kita. Dengan pemetaan seperti ini, akhirnya kita menjadi tahu begitu, kita ibarat orang mau bertempur itu kekuatannya kita seperti apa. Karena ibaratnya kan kita ini sedang bertempur kan. Bertempur di era digital ini ya, agar kita juga bisa mendapatkan ruang-ruang di publik. Iya, apalagi sekarang masyarakat juga sudah sangat familiar ya Pak ya dengan digital. Kalau kita ternyata bekal atau modalnya pasukan kita sendiri masih compang-camping begitu apa slogan-slogan besar itu kemudian bisa saja nanti tidak produktif gitu. Nah, itu tahap pertama yang kita lakukan. Dengan pemetaan itu nanti kita akan bisa ketahui dari sekian guru misalnya yang punya kompetensi bagus berapa. Juga nanti akan bisa terpetakan. Yang punya pelatihan semacam itu Pak?
Pertama tentu pemetaan dulu. Pemetaan dulu ya. Pemetaan dulu. Dengan nanti akan diketahui yang punya, yang kurang berapa, yang sedang berapa, yang sudah bagus berapa dengan indikator-indikatornya. Ya yang bagus itu nanti juga akan bisa dipetakan. Yang sudah memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan layanan itu berapa persen. Yang pinter tapi tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan kinerja berapa persen. Misalnya kita bicara tentang tenaga pendidik atau guru kita. Ini misalnya yang sudah punya kompetensi bagus di bidang IT ini, digital ini, yang sudah menggunakan untuk kepentingan pembelajaran itu berapa? Oh gitu. Terkait aplikasi pembelajaran, terkait konten-konten pembelajaran. Ya. Jangan-jangan mereka pinter begitu, tapi malah untuk jualan online misalnya. Ini kan, ya kita nggak melarang orang berjualan. Konten-konten pribadi gitu ya. Ya, tetapi jangan lupa bahwa beliau-beliau itu sebagai seorang guru tentu tidak bisa dong melupakan tupoksi utamanya. Dan kalau punya kompetensi IT yang baik, tentu kompetensi IT itu juga harus menunjang kinerjanya. Betul. Tuh. Kemudian yang kedua, kita akan mendorong para pegawai-pegawai kita ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait IT. Ya, bahkan di antara inovasi yang dicanangkan oleh seksi pendidikan madrasah, itu setiap guru diwajibkan dalam 1 tahun itu mengikuti diklat minimal 10 kali. Minimal 10 kali. Karena sekarang ini diklat kan tidak terlalu sulit kan. Di online juga banyak. Ya, di Kemenak sudah menyediakan apa itu MOOC ya, kalau tidak salah itu, di mana kita bisa mengikuti pelatihan secara online. Dengan begitu, dengan terbiasa kita menggunakan platform-platform yang bersifat digital itu, maka kita akan ya makin familiar. Kalau kita sudah familiar dengan itu, ya artinya kita makin mudah untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan yang ada, khususnya terkait dengan perkembangan IT atau digital yang ada itu. Terutama ini memperkuat layanan digital kita ya Pak ya. Betul. Itu tujuan utamanya itu ya. Ya, juga bukan hanya guru, pastinya juga para karyawan, teman-teman yang ada di KUA misalnya, para penyuluh, kan mereka juga dituntut untuk akrab dengan dunia IT, digital ini, dengan IT ini. Karena kalau mereka masih berpedoman pada model-model konvensional misalnya, ya tentu konvensional ini akan tetap berlanjut. Tetapi juga ada kebutuhan lain, di mana kalau kita bicara masyarakat sekarang kan memang sudah hampir masyarakat digital. Semua orang punya fasilitas media sosial dan sebagainya. Itu juga ruang yang sangat terbuka bagi kita untuk ikut terlibat di sana. Karena kalau para penyuluh misalnya tidak ikut terlibat di situ, nanti konten-konten seputar kepenyuluhan agama misalnya akan tidak banyak juga di sana begitu. Walaupun kita juga tidak mengatakan hanya kita yang menyampaikan pesan-pesan itu, karena juga banyak sekarang kan para ustadz, para kiai yang juga memanfaatkan platform-platform digital atau media-media sosial itu. Sudah berapa banyak Pak penyuluh yang sudah memanfaatkan IT ini, digital ini untuk kebutuhan kepenyuluhan mereka? Kalau secara kasar saya kira hampir semua penyuluh sebenarnya sudah mulai aware lah, mulai peduli, mulai memanfaatkan media-media sosial. Walaupun memang tingkat keistiqomahannya barangkali itu yang antara satu penyuluh dengan dengan penyuluh yang lain bisa berbeda-beda. Ini yang mau kita dorong. Jadi kita di samping memang butuh berkarya, jangan hanya berkarya kemudian tidak berlanjut. Keberlanjutan ini yang sesungguhnya kita butuhkan. Karena kalau kita akrab di dunia media sosial misalnya, itu memang butuh yang namanya konsistensi. Konsisten. Istiqomah ya. Istiqomah itu.
Baik, Bapak, ada tambahan lagi mungkin selain 7 program prioritas itu, apakah ada yang ingin disampaikan kepada netizen? Pada prinsipnya bahwa Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Kementerian Agama secara umum, dan lebih khusus lagi Kementerian Agama Kabupaten Rembang, dari waktu ke waktu akan selalu berinovasi. Iya. Nafas inovasi ini memang menjadi bagian penting ya dari pola kerja kita sekarang, apalagi di bawah Gus Menteri, sosok muda yang harus kita akui membawa perubahan yang sangat signifikan kan bagi kementerian kita. Kementerian Agama yang dulu barangkali oleh sebagian masyarakat dipandang sebelah mata, misalnya hari ini kita boleh berbangga karena ada begitu banyak penghargaan dari pihak-pihak eksternal terkait dengan capaian-capaian yang dari Kementerian Agama. Nah, tentu semangat itu yang kemudian menular ke kita semua. Kita juga ingin capaian-capaian itu tidak berhenti. Kita ingin lebih akrab di masyarakat. Betul, bahwa kita juga ingin dari waktu ke waktu kita makin ada di hati masyarakat kita. Bagaimana kehadiran kita memang membantu hajat hidup masyarakat, publik, dan tidak hanya sekedar membantu, tidak hanya sekedar memudahkan, tetapi ada satu hal juga, Mbak Iko, yang juga menjadi nilai penting atau atas upaya-upaya kita itu, yakni mewujudkan Kementerian Agama ini sebagai kementerian yang berzona integritas. Berzona integritas. Iya. Jadi kita ingin jajaran Kementerian Agama, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Rembang ini benar-benar bisa memberikan layanan sebaik-baiknya kepada publik. Masyarakat. Pada saat yang sama tidak ada lagi praktek-praktek korupsi. Praktek korupsi. Ya, layanan-layanan itu ya, kalau memang harus gratis, ya gratis. Layanan yang berbayar itu ya layanan yang memang ada aturan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Iya, kalau memang tidak seperti ada nikah ya Pak ya, kalau nikah di KUA ini gratis. Ya. Nikah di KUA gratis, kalau di Bedolan? Kalau di luar beli nikah 600.000, ya itu disetorkan langsung ke rekening bank yang ada kan begitu, tidak dibayar secara tunai kepada itu sesuai dengan KUA undang-undang ya Pak ya. Itu ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu. Itu jadi kita ingin terus maju ke depan, makin baik, kita makin ada di hati publik, layanan kita makin memuaskan, makin memudahkan, kita makin ada di posisi umat dengan posisi yang terhormat. Sekaligus kita lawanlah praktek-praktek korupsi itu. Saya kira itu. Luar biasa penjelasan dari Bapak Mukson. Semoga program-program Kementerian Agama di tahun-tahun mendatang menjadi lebih berkembang ya, lebih inovatif dan semakin membawa manfaat bagi masyarakat. Amin, amin, amin. Terkait inovasi Mbak Iko, sesungguhnya hampir semua seksi yang ada di Kementerian Agama ini sedang menyusun dan mengembangkan inovasi-inovasi. Inovasi layanan. Ya. Tetapi memang tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu pasti akan mengambil durasi yang cukup panjang begitu ya. Karena memang ada rangkaian-rangkaian di seksi di Garda Zakat Wakaf ada ini, di Bimas Islam ada ini, di seksi pendidikan madrasah ada ini, begitu kan? Nanti kita akan bersambung di nanti akan berikutnya. Ada saatnya lah kita bicara khusus terkait dengan inovasi itu. Terima kasih Bapak Mukson atas waktu yang diluangkan untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Pemirsa, demikian podcast hari ini. Saya selaku host mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.